tinggal bersedih hukum. Nah di sini saya izin mewawancari Bapak selaku Ketua Koperasi di Warga Bapak. Baik Bapak, saya mulai saja langsung pertanyaannya ya. Yang pertama, izin boleh Bapak perkenalkan diri dulu, lalu bisa menjelaskan sedikit terkait Koperasi Merah Putih di Warga Mekar khususnya dan peran Bapak di dalamnya sebagai apa? Baik, izin memperkenalkan diri ya rekan semuanya. Nama saya Indra Wibuna. Kebetulan saya terpilih menjadi Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih di Warga Mekar. Nah, adapun Koperasi Kelurahan Merah Putih itu apa sih ini rekan-rekan? Nah, ini adalah suatu program cita-citanya Pak Presiden Prabowo dalam menangani periode pertamanya ini. Ada dua program prioritas, yang pertama adalah Koperasi Merah Putih, yang kedua adalah makan bergizi gratis. Nah, kebetulan saya pribadi berkecimpung di dalam perkoperasian dan sekarang menduduki jabatan sebagai Ketua Koperasi Merah Putih. Lalu bagaimana kondisi UMKM yang tergabung di koperasi ini khususnya dalam hal pemasaran dan penjualan? Oke, baik. Untuk tugas saya pribadi sendiri di sini adalah memastikan nih, dari program Koperasi Merah Putih ini ada suatu harapan Pak Prabowo untuk meningkatkan perekonomian yang ada di daerah, khususnya di lingkungan kelurahan sekitar. Nah, di sini kita mendata bahwa banyak sekali UMKM yang bergabung di dalam perkoperasian ini, baik dari sisi sembako, tahanan pangan yang lain, peternakan, hingga hal-hal yang bersifat pembangunan fisik lainnya seperti konstruksi, jalan, dan yang lain-lainnya. Banyaklah untuk jenis-jenis UMKM yang tergabung di dalam perkoperasian. Lalu sejak kapan koperasi dan UMKM di Warga Mekar mulai menggunakan komunikasi digital dalam berdagang? Sejak awal didirikannya perkoperasian Merah Putih itu di bulan Maret 2025. Dari awal pun kita sudah menggunakan digitalisasi gitu ya, baik dalam sesi sosialisasi awal, pembentukan, sampai ke tahap perencanaan, dan sampai sekarang itu berjalannya menggunakan digital. Ada produk-produk hal-hal lainnya yang kita dagangkan, baik itu bersifat digital melalui media WhatsApp, melalui media e-commerce, bahkan kita pun lagi develop dalam sistem koperasi digital khusus internal perkoperasian. Berarti ada juga pemasaran lewat media sosialnya gitu? Kita kombinasi. Untuk yang sekarang itu kita ada konvensional secara door to door, offline, dan yang lainnya, karena kita pun punya gudang dan stoknya itu sendiri. Selain itu pun kita melayani masyarakat itu dalam sisi digitalisasinya, bisa belanja di rumah saja dengan mengklik sistem yang ada di kami, yaitu Koperasi Digital Koperasi Merah Putih Warga Mekar. Jadi tidak hanya melalui marketplace dan media sosial saja? Ya, betul. Lalu biasanya media digital apa saja yang paling sering digunakan oleh UMKM di bawah naungan koperasi seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan marketplace? Semua platform itu kami gunakan, Bu. Untuk koperasi pun mempunyai digital tersendiri di dalam penyediaan produk-produknya itu sendiri. Tetapi masyarakat sekarang kan pengen instan ya, yang menggunakannya ya WhatsApp, ya mereka cuma ngetik di WhatsApp, pengen apa, sama admin kita atau sama para pegawai kita layani, siapin, bahkan kurir pun kita siapkan. Kita langsung bisa antar kepada rumah masing-masing. Lalu menurut Bapak, mana yang paling efektif dalam tarik pembeli? Yang paling efektif untuk sekarang karena target pasarnya kita adalah remaja, itu hal-hal yang bersifat konten lah yang akan menjadi hal-hal daya tarik itu tersendiri. Apalagi kita sudah di develop tentang kafe Koperasi Merah Putih, jadi hal-hal yang bersifat anak muda itu menjadi daya tarik mereka. Hal-hal yang bersifat Instagramable itu pasti mereka kejar gitu. Makanya kita membuat konten-kontennya kreatif supaya membuat daya tarik yang lebih unik dari yang lain. Lalu apakah ada strategi khusus dalam pembuatan konten seperti foto produk atau video promosi? Sudah jelas kita menggunakan kreator-kreator yang memang lebih kompeten, profesional gitu ya, karena kita tuh targetkan menjadi koperasi terbaik di kancah internasional ya, bukan nasional aja, bahkan internasional pun kita pengen ada ekspor seperti peternakan ikan hias dan yang lain. Kita pun akan merembak ke hal yang itu gitu. Lalu setelah menerapkan komunikasi digital, apakah ada perubahan yang signifikan terhadap penjualan atau jangkauan pasar UMKM? Selain pasar juga, seperti anggota koperasi menggunakan digital itu menjadi daya tarik yang lebih signifikan banget gitu ya. Dari awalnya hanya 125 orang, sekarang anggota udah mau mencapai 1000 orang gitu ya untuk anggota perkoperasian.
pekerjaannya. Lalu apa saja nih kendala yang sering dihadapi UMKM dalam menerapkan komunikasi digital? Lalu bagaimana peran koperasi dalam membantu anggota dalam mengatasi kendala tersebut? Nah, kendalanya itu sendiri, segmen atau anggota kita kan variatifnya. Ada usia muda, remaja, dan ada usia yang tua. Nih, terkadang kendalanya itu di usia tua nih Bu. Usia tua kadang megang HP aja mereka malas, hal yang kayak gitu. Nah, itu menjadi kendala kami. Tetapi kita menyediakan dua opsi. Ada yang bersifat digital untuk anak muda ke sini, dan ada juga kita membuat offline yang supaya bisa mengantisipasi keluhan ataupun kendala-kendala tersebut. Jadi ada pelatihannya terkait untuk penjualan begitu ya. Nah, ini pun ada pelatihan khusus juga nih Bu, khusus untuk buat kita sebagai pengurusnya, dan untuk anggota pun kita sediakan edukasi mengenai digital itu tersebut. Oh, iya. Lalu seberapa penting literasi digital bagi pelaku UMKM saat ini menurut Bapak? Itu sangat penting gitu ya, karena kan pasar kita bukan cuma lokal gitu ya. Nah, kita pun bahkan target di tahun 2006 ini ditargetkan ada beberapa program yang sudah garapan kepada ekspor gitu ya. Inilah menjadi pentingnya supaya semua anak muda, semua kalangan mengerti arti digital, karena segala sesuatu yang ada di zaman sekarang itu pasti berbasisnya digitalisasi gitu. Lalu yang terakhir, apa harapan Bapak selaku Ketua Koperasi terhadap perkembangan UMKM dan koperasi Warga Mekar ke depan dalam pemanfaatan komunikasi digital? Serta pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pelaku UMKM lain agar tidak ragu memulai berdagang secara digital? Oke, harapannya dengan menggunakan digitalisasi ini di dalam UMKM, di dalam koperasi itu khususnya gitu ya, kita bisa merealisasikan harapan Bapak Presiden itu terhadap cita-citanya itu meningkatkan ekonomi daerah, hingga akhirnya kita pun harapan pada UMKM segera beralih kepada digital walaupun tidak melupakan unsur-unsur yang konvensionalnya, karena untuk melebarkan sayap kita perlu perluasan. Dengan perluasan itu menggunakan apa untuk yang sekarang, yaitu digitalisasi. Kalau pengen maju otomatis kita harus melek digital itu Bu. Oke. Boleh sedikit kata-katanya? Oke, kata-kata untuk hari ini sakit banget sih Bu. Oke, terima kasih Bapak untuk waktunya. Semoga Koperasi Merah Putih Warga Mekar semakin maju. Amin. Salam sukses buat semuanya. Yes.